Pernah gak sih, merasa semakin bertambah usia, semakin susah punya teman? Kok, rasanya makin dewasa malah makin sendirian? Halo semuanya, kembali lagi di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sering dialami oleh sebagian orang dewasa. Yaitu, makin dewasa, makin susah punya circle pertemanan. Yuk kita mulai. 1. Kilas balik ke masa muda. Ingat nggak, waktu kecil kita mudah banget buat berteman. Di taman, di sekolah, bahkan di toko kelontong. Pertemanan terasa sederhana. Saat itu, kita hanya perlu bertanya, mau main sama aku? Dan seketika, kita punya teman baru. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut ditolak. Semua terasa natural. Lalu datang masa-masa sekolah menengah, di mana pertemanan mulai terbentuk lebih solid. Kita mulai mengenal teman-teman yang berbagi minat dan hobi yang sama. Setiap hari, kita menghabiskan waktu bersama-sama di sekolah, ikut ekstrakurikuler, belajar bersama, dan berbagi cerita. Circle pertemanan kita semakin luas, dan setiap momen terasa penuh kebersamaan. Saat SMA, pesta ulang tahun, kegiatan ekstrakurikuler, dan momen-momen penting lainnya menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan pertemanan. Kita mengenal lebih banyak orang, dan setiap pertemanan memberikan warna baru dalam hidup kita. Memasuki dunia kuliah, kita bertemu teman-teman dari berbagai latar belakang. Hidup di asrama, mengikuti organisasi mahasiswa, dan menikmati kebebasan sebagai mahasiswa membuat kita semakin terbuka terhadap pertemanan baru. Di masa ini, kita belajar tentang kebersamaan, kerjasama, dan bagaimana merangkul perbedaan. Circle pertemanan kita semakin beragam, dan setiap teman memiliki peran penting dalam perjalanan kita. Semua kenangan itu terasa begitu hangat dan penuh makna. Pertemanan di masa muda memberikan fondasi yang kuat dalam kehidupan sosial kita. Tapi, seiring bertambahnya usia, menjaga dan menambah teman tidak selalu semudah itu. 2. Memasuki masa dewasa. Namun, ketika kita mulai bekerja dan menjalani kehidupan dewasa, semuanya berubah. Tanggung jawab pekerjaan, urusan keluarga, dan rutinitas sehari-hari menyita banyak waktu kita. Pagi hari dimulai dengan kesibukan yang tidak ada habisnya. Dari bangun pagi, menyiapkan sarapan, hingga berjuang melawan macet untuk sampai ke kantor. Setiap hari seperti berpacu dengan waktu. Di kantor, pekerjaan menumpuk dan rapat-rapat terus berdatangan. Tenggat waktu yang ketat membuat kita terfokus pada pekerjaan, tanpa banyak waktu untuk bersosialisasi. Selain pekerjaan, urusan keluarga juga menjadi prioritas. Mengurus orang tua, menemani anak-anak, atau sekadar menjaga hubungan dengan pasangan. Semua ini menambah beban pikiran dan mengurangi waktu luang kita. Pulang ke rumah, kelelahan menguasai diri. Makan malam pun seringkali dilakukan sendirian. Rutinitas ini membuat kita merasa sepi, meski banyak hal yang harus dilakukan. Ajakan dari teman lama seringkali kita tanggapi dengan penundaan. Bukan karena tidak ingin, tapi karena merasa tidak punya cukup energi atau waktu untuk bertemu. Begitulah, kesibukan dan tanggung jawab sehari-hari seringkali membuat kita merasa terisolasi. Pertemanan yang dulu terasa dekat, kini seolah menjauh karena jarangnya waktu bertemu dan berbagi cerita. 3. Tantangan berteman saat dewasa. Membuat teman baru di usia dewasa ternyata nggak mudah. Ada banyak tantangan, mulai dari rasa malu, takut ditolak, hingga tidak punya banyak waktu luang. Saat kita sudah dewasa, kita seringkali berada di luar zona nyaman kita. Di usia muda, kita punya sekolah, kampus, atau lingkungan yang membantu kita untuk bertemu banyak orang baru secara alami. Namun, begitu kita mulai bekerja, lingkaran sosial kita cenderung mengecil dan terbatas pada rekan kerja. Tempat kerja seharusnya bisa jadi tempat kita menemukan teman baru. Tapi, seringkali, kesibukan dan profesionalisme menjadi penghalang. Kita merasa canggung untuk mengajak rekan kerja nongkrong setelah jam kantor, takut dianggap tidak profesional, atau mungkin takut ditolak. Tidak hanya itu, rasa malu dan takut ditolak juga menjadi tantangan besar. Kita seringkali merasa canggung untuk memulai percakapan atau mengajak seseorang untuk bertemu di luar kegiatan yang biasa. Ada ketakutan bahwa kita mungkin tidak diterima atau tidak disukai. Hal ini bisa membuat kita enggan untuk mencoba. Kita juga sering merasa terisolasi ketika melihat teman-teman lama berkumpul tanpa kita. Media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kita terhubung dengan banyak orang, tapi di sisi lain,
kita juga bisa merasa terasing ketika melihat orang lain tampak lebih mudah menjalin hubungan baru. Meski kita mencoba bergabung dalam klub atau komunitas baru, seringkali kita merasa seperti orang luar. Grup yang sudah terbentuk lama biasanya punya dinamika dan chemistry sendiri. Kita bisa merasa kesulitan untuk masuk dan merasa diterima di dalamnya. Perasaan terasing ini membuat kita semakin ragu untuk berusaha. Kita takut gagal dalam membangun hubungan baru, dan akhirnya memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Tapi ingat, setiap usaha untuk menjalin pertemanan adalah langkah menuju kehidupan sosial yang lebih baik. Yang terpenting adalah terus mencoba dan tidak menyerah. Cobalah untuk selalu membuka diri, memulai percakapan kecil, dan mencari kesamaan dengan orang lain. Lambat laun, kita akan menemukan teman-teman baru yang bisa mengisi hari-hari kita dengan keceriaan dan dukungan. 4. Mempertahankan persahabatan lama. Mempertahankan pertemanan lama juga tidak selalu mudah. Kesibukan masing-masing seringkali menjadi penghalang. Seiring bertambahnya usia, prioritas kita berubah. Pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya seringkali membuat kita merasa terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bertemu teman lama. Mungkin kamu pernah mengalami, ingin sekali bertemu sahabat lama, tapi selalu terkendala jadwal yang tidak cocok. Akhirnya, rencana bertemu terus tertunda. Komunikasi yang dulu intens, kini lebih sering terjadi melalui pesan singkat atau media sosial. Meskipun teknologi memudahkan kita tetap terhubung, tetapi rasanya tetap berbeda dengan bertemu langsung. Dalam video call atau pesan singkat, kita bisa saling berbagi cerita dan tawa. Namun, momen-momen itu seringkali terasa kurang lengkap tanpa tatap muka. Memori-memori indah masa lalu seringkali menjadi pengingat betapa berharganya pertemanan kita. Rindu akan kebersamaan yang pernah ada membuat kita semakin menyadari pentingnya menjaga hubungan tersebut. Meskipun sulit, ada cara untuk mempertahankan pertemanan lama. Buatlah komitmen bersama untuk bertemu secara rutin, walaupun hanya sekali dalam setahun. Saat akhirnya berhasil bertemu, rasanya seperti mengisi kembali energi yang hilang. Pertemuan singkat itu mampu mempererat kembali ikatan yang mungkin sempat merenggang. Pertemanan yang terjaga adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Meskipun terpisah jarak dan waktu, usaha untuk tetap terhubung akan selalu berarti. Jadi, jangan pernah anggap remeh kekuatan dari usaha kecil untuk mempertahankan pertemanan lama. Sesibuk apapun kita, selalu ada cara untuk menjaga kehangatan dalam hubungan yang sudah terjalin sekian lama. 5. Solusi dan dorongan. Tapi, jangan khawatir, ada cara untuk tetap menjaga pertemanan dan bahkan menambah teman baru. Pertama, jadwalkan waktu untuk bertemu teman lama, meski hanya sebentar. Kualitas waktu yang dihabiskan bersama seringkali lebih berarti daripada durasinya. Kedua, manfaatkan teknologi. Video call dan chat bisa menjadi cara efektif untuk tetap terhubung. Buatlah rutinitas, seperti video call mingguan atau bulanan dengan teman-teman dekat. Ketiga, bergabunglah dalam komunitas atau klub yang sesuai dengan minat kita. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk bertemu orang-orang baru yang memiliki kesamaan minat. Keempat, buka diri untuk peluang baru. Terkadang, pertemanan datang dari tempat yang tidak terduga. Mulailah percakapan dengan rekan kerja, tetangga, atau bahkan orang yang kita temui dalam aktivitas sehari-hari. Kelima, jangan lupa untuk memberi diri sendiri waktu dan ruang. Tidak semua pertemanan akan langsung terasa nyaman, dan itu tidak masalah. Berikan waktu untuk hubungan berkembang secara alami. Dan yang terakhir, ingat bahwa kualitas pertemanan lebih penting dari kuantitas. Tidak perlu memiliki banyak teman untuk merasa terhubung dan bahagia. Temukan kebahagiaan dalam interaksi kecil dan hubungan yang mendalam. Terkadang, satu teman baik bisa membuat semua perbedaan. Takut untuk membuka diri dan mencari kesempatan baru. Setiap pertemanan memiliki nilai dan bisa membawa kebahagiaan dalam berbagai cara. Kesimpulannya adalah, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita merasa bahwa menjalin dan mempertahankan pertemanan menjadi semakin sulit. Kehidupan dewasa membawa berbagai tanggung jawab seperti pekerjaan, keluarga, dan rutinitas yang padat, yang seringkali menyisakan sedikit waktu untuk bersosialisasi. Hal ini menyebabkan pertemanan lama mulai renggang dan membuat kita merasa kesepian. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk tetap menjaga hubungan pertemanan dan bahkan menambah teman baru. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti menjadwalkan waktu untuk bertemu teman lama, memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung,
dan bergabung dalam komunitas atau klub yang sesuai dengan minat kita. Membuka diri untuk peluang baru juga penting, karena pertemanan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Yang terpenting, jangan lupa bahwa kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitas. Meskipun kita tidak memiliki banyak teman, satu atau dua teman baik yang memahami dan mendukung kita bisa membuat semua perbedaan. Temukan kebahagiaan dalam interaksi kecil dan hubungan yang mendalam. Pada akhirnya, meski makin dewasa membuat kita merasa sulit punya circle pertemanan, bukan berarti kita harus menyerah. Teruslah berusaha, buka diri, dan nikmati setiap momen kebersamaan. Pertemanan adalah mereka yang membuat perjalanan hidup kita lebih berwarna. Like, komen, dan share video ini kalau kamu merasa terhubung. Sampai jumpa di video berikutnya.